Puji Tuhan, apa kabar? Luar biasa. Haleluya. Sudah siap memuji nama Tuhan? Siap loh. Suara siapa tadi? Suaranya Kak Putri. Iya, pasti adik-adik juga jawabnya gitu Kak Yuri. Iya ya. Nah, kalau sudah siap memuji Tuhan, kita bersama-sama berdoa dulu ya adik-adik. Ambil sikap doa yang baik, tutup mata, lipat tangan. Kita mau berbicara sama Tuhan ya. Yuk semuanya tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau sudah memimpin kami sepanjang minggu ini. Sekarang Tuhan, saatnya kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu melalui pujian kami. Kiranya Tuhan tolong kami, beri hikmat kepada kami, berikan sukacita di dalam hati kami saat kami memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, ayo berdiri. Kalau memuji Tuhan harus semangat ya. Kita berdiri ya. Nah, Kak Putri sudah siap? Siap dong. Haleluya. Kita pujikan dari terbit matahari. Ayo semua bertepuk tangan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi
dulu ya. Tetap bangkit berdiri ya adik-adik. Kak Yuni. Ya. Kak Putri mau tanya. Ya. Kita ini Laskar Kristus ya? Iya dong, karena kita tuh anak-anaknya Tuhan Yesus. Iya, kalau namanya Laskar Kristus harus siap ya? Siap apapun. Siap memuji Tuhan. Siap memuji Tuhan. Siap mendengarkan firman Tuhan. Siap mendengarkan firman Tuhan. Gak boleh lari-lari. Nggak boleh lari. Gak boleh main-main. Nggak boleh. Nggak Harus boleh. siap. Harus siap. Fokus. Fokus. Oke, kalau gitu kita pujikan Laskar Kristus bersama-sama. Bangkit berdiri, tetap bangkit berdiri. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar. Saya tidak menembaki musuh. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar. Sekali lagi. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Ya adik-adik, kalau Laskar Kristus berarti kita harus taat ya. Iya. Taat sama siapa kalau Laskar itu berarti? Komandan. Komandan. Komandan Iya. kita siapa ya Kak Yuni? Tuhan Yesus Tuhan dong. Yesus. Berarti adik-adik, karena kita Laskar Kristus, kita harus taat sama Tuhan Yesus. Tetap banget berdiri, kita pujikan TAAT taat. Masih tetap semangat ya adik-adik memuji Tuhan. Harus dong. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau jadi seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T
papa mama, turuti nasihat mereka semua. TAAT lagi dengar-dengaran. dengar-dengaran Kepada siapa, Dek? Oh, Tuhan Yesus. Siapa lagi? dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka semua. TAAT taat. Puji Tuhan, anak sekolah minggu Ebenezer harus jadi anak yang taat dan baik ya. Mau adik-adik? Mau ya? Nurut sama orang tua, nurut sama Tuhan ya. Oke, kita akan lanjutkan pujian kita. Kita pujikan masa kecil, masa yang senang. Nah, kita bersyukur sejak dari kecil kita sudah mengenal Tuhan Yesus ya. Masa kecil, masa yang senang, masa kecil akan ku kenang, sebab Tuhan memanggilku sejak masa kecilku. Oh Tuhan, aku mencintai. Masa kecil, masa yang senang, masa kecil akan ku kenang, sebab Tuhan memanggilku sejak masa kecilku. Oh Tuhan, aku mencintaimu. Masa kecil, mana senyumnya? Masa kecil akan ku kenang, sebab Tuhan memanggilku sejak masa kecilku. Oh Tuhan, aku mencintaimu. Masa kecil, masa yang senang, masa kecil akan ku kenang, sebab Tuhan memanggilku sejak masa kecilku. Oh Tuhan, aku sekali lagi masa kecil, masa yang senang, masa kecil akan ku kenang, sebab Tuhan memanggilku sejak masa kecilku. Oh Tuhan, aku mencintaimu. Oh Tuhan, aku mencintaimu. Oh Tuhan, aku mencintai. Sekali lagi. Oh Tuhan, aku mencintaimu. Puji Tuhan. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Ayo, sudah disiapkan belum persembahannya? Kantongnya apa kotak persembahannya sudah disiapkan belum? Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semuanya tutup mata, lipat tangan. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberikan berkat-Mu kepada kami. Kami mau memberikan apa yang sudah Kau berikan kepada kami Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang benar di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan sucikan, berikan kerelaan hati dan sukacita di dalam kami memberikan persembahan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, sudah dimasukkan? Nah, kalau ada adiknya, kakaknya, gak usah berebut ya. Nah, pasti semuanya akan memberikan persembahannya masuk ke kantong atau kotaknya. Jadi tidak usah berebutan. Sudah semua? Nah, pasti sudah ya. Sip. Pintar semuanya. Ya adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah memberikan persembahan untuk Tuhan. Saatnya ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk akan mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta
adik-adik tetap bangkit berdiri ya. Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, mari kita berdoa, kita tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini anak-anak-Mu Bapa. Kami mencintai Engkau Tuhan. Engkaulah Allah yang baik. Engkau Allah yang luar biasa bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami duduk diam seperti Maria Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Bapa, urapi kami. Bila kami dapat mendengarkan firman-Mu, bahkan melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau juga memberikan hikmat. Biarlah apapun yang Kau akan sampaikan kepada adik-adik bisa diterima dengan baik oleh adik-adik. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jo, ayo katanya mau bantuin Mami cuci piring. Ya, bentar. 5 menit. 5 menit, beneran ya? Ya, Mami tunggu nyusul ya. ya. Jo, udah 5 menit lebih loh. Mami udah selesai nyuci piring. Kamu masih main? Nggak jadi bantuin Mami. Bentar, tadi lagi seru. Terus sekarang gimana? Udah disuruh udahan dari tadi? Nggak udahan-udahan? Udah ya? Maaf. Sekarang udahan dulu, dimatiin. Nih, Jojo kalau kayak begitu, artinya Jojo tidak taat loh. Mami udah suruh udahan dari tadi. Katanya Jojo janji mau bantuin Mami. Nggak bantuin Mami, gimana ya? Kalau gitu Jojo coba ambil Alkitabnya. Mami mau cerita. Nah, sekalian Mami cerita sama Jojo, sekalian cerita sama adik-adik yang
lagi ibadah sekolah minggu di rumah. Nah, adik-adik, ayo adik-adik juga siapin Alkitabnya, siapin alat tulis, juga buku catatan. Yuk, kita sama-sama mau mendengarkan cerita hari ini. Nah, adik-adik tadi udah lihat ya drama Kania sama Jojo tentang Jojonya tidak mau berhenti main, disuruh udahan, nggak mau udahan. Iya Jojo ya. Tapi itu cuma drama ya adik-adik ya. Nah, adik-adik hari ini Kania mau cerita tentang ketaatan Tuhan Yesus. Kalau kayak tadi Jojo tidak mau dengar, tidak mau berhenti main. Artinya Jojo sedang apa? Tidak taat. Jojo sedang tidak taat. Kenapa sih adik-adik kita harus taat? Kenapa nggak boleh semau-maunya kita? Kenapa? Kayak tadi Jojo lagi seru main, kenapa sih harus udahan mainnya? Kalau disuruh sama orang tua udahan, kenapa harus udahan? Kan Jojo masih mau main. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama dengerin cerita hari ini. Kenapa sih kita harus taat? Nah, yuk kita buka di Matius 26 ayat 36 sampai 46. Yuk sama-sama dibuka Matius. Ada di mana Matius? Jojo, udah ketemu? Terus berapa? Matius 26 ada di belakang. Adik-adik yang di rumah juga buka ya Alkitabnya ya. Matius 26 itu hampir di paling belakang. Ayat yang ke-36. Yuk sama-sama kita buka. Kalau sudah dibuka, ayo kita sama-sama baca ayat yang pertama. Ayat yang pertama dikatakan apa? Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama apa Jojo? Udah ketemu? Belum. Ayat ke-36. Tempat yang bernama apa Jojo? Getsemani. Nah, di situ ada sebuah taman adik-adik. Nah, di taman itulah Tuhan Yesus datang untuk berdoa. Dikatakan apa? Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Nah, Tuhan Yesus membawa 3 orang muridnya. Di ayat yang ke-37 ada Petrus yang pertama, terus ada 2 lagi, kedua anak Zebedeus. Kedua anak Zebedeus itu adalah Yakobus dan Yohanes. Nah, adik-adik, kenapa Tuhan Yesus hari itu pergi untuk berdoa di taman? Tahu nggak? Jojo tahu nggak kenapa? Karena mau naik ke surga. Bukan, tapi karena Tuhan Yesus lagi sedih. Tuhan Yesus lagi takut. Coba baca ayat yang ke-30, ayat yang ke-37 yang terakhir itu dibilang apa? Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Gentar itu adalah perasaan di mana kita tuh merasa takut, merasa khawatir, seperti itu ya adik-adik ya. Nah, di ayat yang ke-38 coba Jojo bisa bacain Tuhan Yesus bilang apa? Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Nah, adik-adik, jadi Tuhan Yesus itu ternyata juga bisa sedih loh. Tuhan Yesus juga bisa takut. Nah, sampai tadi di ayat yang ke-38 yang Jojo bacain dikatakan apa? Hatiku sangat sedih katanya. Sampai seperti mau mati rasanya. Berarti Tuhan Yesus sedihnya sedih sekali ya adik-adik ya. Nah, tapi saat Tuhan Yesus sedih, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apa Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang lain, bersenang-senang supaya lupa sedihnya? Atau apa yang Tuhan lakukan? Nah, Tuhan Yesus berdoa adik-adik. Jadi Tuhan Yesus datang kepada Bapa di surga, berdoa.
dia menceritakan tentang kesedihannya kepada Bapa di surga. Nah, terus Jojo tahu nggak Jojo? Kenapa sih Tuhan Yesus sedih? Tahu. Nggak tahu. Adik-adik di rumah tahu nggak kenapa Tuhan Yesus sedih banget? Ada yang tahu? Nah, kalau adik-adik nggak tahu, Kak Nia kasih tahu ya. Tuhan Yesus itu sangat sedih karena Tuhan Yesus tahu sebentar lagi akan ada banyak orang yang datang untuk menangkap dia. Menangkap Tuhan Yesus untuk disiksa dan disalibkan. Makanya Tuhan Yesus yang saat itu sebagai seorang manusia, dia merasa sedih, merasa takut. Gitu adik-adik ya. Nah, Kania tanya lagi. Kalau Tuhan Yesus kabur, takut, oh Tuhan Yesus takut banget Jo, kira-kira bisa nggak Tuhan Yesus kabur? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak tahu. Nggak tahu. Tuhan Yesus bisa kabur adik-adik. Tuhan Yesus saat itu kan sebagai seorang manusia, dia punya perasaan. Tuhan Yesus bisa merasa takut, merasa sedih. Jadi kalau Tuhan Yesus saat itu takut banget, bisa nggak Tuhan Yesus kabur? Bisa adik-adik. Tuhan Yesus bisa kabur. Bisa aja Tuhan Yesus berkata, tidak, aku nggak jadi disalibkan, aku mau pulang aja ke surga. Bisa adik-adik. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan hal itu. Tuhan Yesus tetap melakukan kehendak Bapa di surga. Coba adik-adik baca di ayat yang ke 39. Nah, Kania bacain ya. Dikatakan apa? Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Nah, adik-adik kalau tadi dibaca ya, dikatakan apa? "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu." Artinya apa? Artinya kalau bisa, janganlah aku sampai disalibkan, seperti itu adik-adik. Tapi Tuhan Yesus mengatakan lagi di bawahnya. Di bawahnya dikatakan lagi, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Jadi artinya Tuhan Yesus itu berserah, menyerahkan kehendaknya, keinginannya kepada Bapanya di surga. Tuhan Yesus turun ke bumi. Waktu Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, Tuhan Yesus turun ke bumi, Tuhan Yesus punya satu tujuan, yaitu untuk menebus dosa manusia. Itu adalah tugas yang diberikan oleh Bapa di surga kepada Tuhan Yesus. Dan cara satu-satunya untuk Tuhan Yesus bisa menebus dosa manusia adalah dengan caranya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Darahnya tercurah untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Jadi Tuhan Yesus sebagai manusia saat itu takut. Ya Jo ya, kalau Jojo mau dijahatin orang takut nggak? Takut. Bisa kabur nggak? Kabur pasti kalau ada orang jahat ya. Nah tapi ini Tuhan Yesus nggak bisa kabur adik-adik. Karena Tuhan Yesus tahu Tuhan Yesus harus disalib untuk dosa manusia, supaya manusia diselamatkan. Nah adik-adik, kalau kita baca yang ayat yang ke-39 tadi, sebenarnya kita tahu Tuhan Yesus nggak mau Tuhan Yesus nggak mau disalib. Tapi Tuhan Yesus mau taat sama Bapa di surga. Dikatakan biarlah kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku. Artinya Tuhan Yesus taat sama siapa? Tuhan. Sama Bapa di Surga. surga. Ya, adik-adik. Jadi ternyata kenapa kita harus taat? Karena itu adalah salah satu karakter yang dimiliki oleh Tuhan. Tuhan Yesus taat sampai mati di kayu salib. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus belajar untuk taat. Karena apa? Karena anak-anak Tuhan harus semakin serupa dengan
Tuhan Yesus. Artinya kita juga harus belajar untuk taat. Ya, kalau misalnya kita lagi di rumah Jojo taatnya sama siapa? Orang tua. Sama orang tua. Kalau di sekolah sama siapa taatnya? Bu guru. Sama ibu guru, sama bapak guru. Kalau di sekolah minggu, taatnya sama kakak-kakak sekolah minggu, sama guru-guru sekolah minggu. Jadi kita sebagai anak-anak harus selalu belajar untuk taat dan dengar-dengaran. Saat kita diberitahu sesuatu yang untuk kebaikan kita harus taat ya adik-adik ya. Nah, kalau misalnya ya adik-adik ya, kita nggak mau taat, misalnya kita mau melakukan hal-hal yang kita lakukan yang kita kepengen aja. Jadi disuruh udahan mainnya nggak mau, disuruh belajar nggak mau, disuruh ngerjain PR nggak mau. Kira-kira dosa nggak? Dosa nggak Jojo? Dosa adik-adik, karena artinya kita sedang melawan. Kita tidak mau dengar, kita maunya melakukan hal-hal yang kita inginkan aja. Itu tidak baik adik-adik ya. Jadi kita harus belajar untuk taat. Kalau di rumah tadi ingat taat sama orang tua, di sekolah taat sama guru. Nah, kalau misalnya kita taat sama Tuhan Yesus, kita taat sama orang tua, kita taat sama guru-guru sekolah, artinya kita sedang mengasihi Tuhan juga loh adik-adik. Nah, jadi salah satu cara untuk kita memperlihatkan kita mengasihi Tuhan adalah dengan cara taat. Ya adik-adik ya. Jadi adik-adik, hari ini kita sudah sama-sama belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus taat sama Bapa di surga. Kita sebagai anak-anaknya pun juga mau belajar untuk taat. Mau taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, kepada orang tua, ya. Oke adik-adik, udah ngerti ya semua ceritanya ya. Nah, sekarang kita bahas tentang tugas. Nah, adik-adik kan sudah sama-sama dapat ini ya, sama-sama dapat ini lembar aktivitas sekolah minggu. Di sini ada tanggal-tanggalnya. Ada yang tulisannya tanggal 20 Maret 2022. Itu adik-adik simpan, jangan dikerjakan minggu ini, dikerjakan minggu depan, tanggal 27. Nah, hari ini Kania mau adik-adik sama-sama membuat prakarya. Prakarya apa? Ini adik-adik, ini adalah pembatas Alkitab. Jadi minggu ini kita mau sama-sama membuat pembatas Alkitab. Tulisannya apa? Tulisannya taat. Ya. Terus di bawahnya ditulis, saya mau taat seperti Tuhan Yesus. Diingat ya adik-adik ya. Tulis huruf taatnya yang besar. Di sini kata taatnya. Lalu di bawahnya ditulis lagi, saya mau taat seperti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik di sini nanti jangan lupa dihias warna-warni biar bagus. Terus dikasih pita supaya bisa menjadi pembatas Alkitab. Untuk kelas kecil, kelas Samuel, kelas Daud, boleh dibantu sama orang tuanya. Orang tuanya boleh membuatkan, nanti misalnya anaknya yang mewarnai boleh, atau orang tuanya atau yang masih bayi-bayi yang masih umur 1 tahun, umur 2 tahun, belum bisa menggunting, belum bisa menulis, boleh orang tuanya yang buatin. Nanti difoto sama anaknya ya, difoto anaknya pegang seperti ini lalu difoto. Nanti dikumpulkan maksimal tanggal 24 Maret. Hari Kamis 24 Maret maksimal dikumpulkan fotonya, nanti akan dibuat video ya adik-adik ya. Jadi adik-adik jangan lupa tanggal 24 Maret maksimal kumpulkan pembatas Alkitabnya, difoto bersama
mukanya adik-adik ya, jadi nggak cuman pembatasnya aja. Nah, videonya nanti akan diputar pada saat Zoom tanggal 27 Maret ya. Jadi hari Minggu depan kita ibadahnya melalui Zoom, bukan melalui YouTube. Yuk adik-adik, ibadah kita sudah selesai, firman Tuhan sudah selesai. Kita mau sama-sama doa ya. Yuk kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Tuhan sudah memberkati kami dari awal ibadah kami sampai kepada selesainya. Sekarang kami mau menyelesaikan ibadah kami. Tuhan yang memberkati, ajar kami untuk menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang mau dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kemurahan, berkat Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan yang terus menyertai anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, ada penyertaan, perlindungan yang daripada Tuhan atas kehidupan anak-anak Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami selesaikan ibadah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati, bye-bye.